Hai guys, ketemu lagi sama saya Caca di channel YouTube Dosen Daily yang mana bisa kalian dengarkan juga di podcast Kampus Daily. Yap, hari ini di episode kali ini saya akan membahas tentang hal yang juga diperlukan oleh para mahasiswa dan calon mahasiswa. Yap, lagi-lagi episodenya saya ingin banget membantu para mahasiswa dan calon mahasiswa. Dan ini salah satu request dari teman-teman semua yang meminta, Kak, bikin dong podcast atau YouTube channelnya ngebahas tentang gimana sih cara bikin portofolio yang baik. Nah, atas dasar itu saya berkeinginan juga membahas supaya lebih jelas. Karena pada dasarnya sih membuat portofolio itu nggak melulu untuk calon mahasiswa, tetapi juga untuk mahasiswa, begitu mereka nanti lulus kuliah ya. Jadi portofolio itu sendiri merupakan rangkuman hasil proses karya ya, proses karya diri kita yang mana dikumpulkan menjadi satu dokumen dan akhirnya nanti dikirimkan. Ada portofolio desain, ada juga portofolio yang lainnya. Tapi sekarang saya akan membahas tentang portofolio desain, oke? Nah, jadi ada 3 cara utama dalam pembuatan portofolio desain. Jadi gimana sih cara bikin portofolio yang baik? Tentunya yang pertama adalah menceritakan tentang proyek-proyek desain yang pernah kamu buat. Nah, sini saya akan membagi ke 2 kelompok. Kalau untuk kalian calon mahasiswa, tentunya kan belum punya proyek. Jadi kalian bisa membuat, mengelompokkan karya-karya desain yang pernah kalian buat atau karya-karya berupa seni atau gambar apapun yang pernah kalian buat semasa masih sekolah gitu. Jadi dikumpulkan dulu nih guys. Nah, untuk para sudah menjadi mahasiswa, kalian juga bisa mengumpulkan dari proyek-proyek tugasnya gitu. Jadi mulai dari semester awal sampai menginjak semester 7 gitu. Jadi dikumpulkan menjadi satu. Oke, dan kemudian pilih karya-karyanya. Kalau kamu yang sudah mahasiswa mulai dari semester 1 sampai semester 7 atau bahkan semester 8 ya, pasti banyak banget kan karya-karya tugas yang pernah kamu buat. Nah, pilihlah karya-karya yang terbaik. Jangan semuanya kamu pilih. Jadi pilih yang terbaik. Begitu juga kalian yang mau menjadi mahasiswa, kan biasanya suka diminta tuh portofolionya. Coba lihat portofolionya. Nah, kalian bisa kelompokkan dulu karya-karya yang terbaik. Ya, itu tadi tips yang kedua. Dan tips yang ketiga adalah tunjukkan karya kamu di bidang yang relevan. Maksudnya yang relevan adalah kalau misalnya diminta tentang mendesain interior, kamu jangan ngasih yang lain gitu. Pilihlah karya-karya desain berhubungan dengan interior. Bukan berarti karya-karya misalnya kamu hobi melukis, nggak boleh ditampilkan. Boleh, kan itu masih ada hubungannya dengan seni. Jadi boleh, tapi kalau bisa misalnya karya yang lain berupa apa ya, misalnya olahraga gitu, itu kan agak kurang nyambung dengan seni. Jadi sebaiknya pilih karya-karya yang relevan. Begitu juga dengan kalian yang calon mahasiswa, pilih karya-karya yang relevan. Kamu mau kuliah di bidang desain komunikasi visual, jangan menggunakan mendokumentasikan karya-karya yang tidak relevan. Oke? Nah, setelah 3 proses atau 3 tips tadi kamu kuasai, barulah saya akan menunjukkan beberapa contoh portofolio yang baik. Oke? Di sini saya sudah punya 3 karya. Yang mana karya-karya portofolio ini merupakan karya portofolio mahasiswa saya yang memang saya arsipkan karena memang mereka memiliki kreativitas dalam mendokumentasi karyanya. Nah, portofolio yang baik itu juga biasanya kalau di print out tidak besar-besar ya. Kalau kalian bisa lihat di sini paling besarnya adalah ukuran A4 kurang ya ini. Ya, kamu lihat nggak ada yang terlalu besar sampai A3. Jangan menggunakan membuat portofolio yang terlalu besar karena begitu di print out akan terlalu besar untuk dilihatnya, kurang nyaman untuk dipegang. Oke, untuk portofolio yang pertama, kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya sederhana tapi menarik ya. Nah, ini contoh portofolio yang pertama. Ini portofolio dari mahasiswa saya yang bisa dibilang sebenarnya sederhana tapi dikemas dengan sangat baik. Dia hanya menggunakan jilid spiral di sini. Kalau kalian lihat di dalamnya, yang di luarnya lihat ya, portofolio. Kalau kamu mau lampirkan nama juga boleh. Dan di sini ada foto
Saya skip ya, nanti malu anaknya kalau ditampilin. Nah, ini beberapa karya proses karya desain yang pernah dia buat. Ya. Bisa dilihat di sini ada beberapa gambar. Nah, selain ditampilkan gambar, kalian juga perlu melampirkan keterangan dari gambar tersebut. Jadi jangan hanya melampirkan gambar semua. Kan kadang yang melihat portofolio kalian itu tidak melulu mengerti tentang desain. Jadi kalian perlu menambahkan keterangan gambar apa ini yang kalian buat. Nah, ini juga masih karya dia. Ya, intinya adalah portofolionya bisa dikemas seperti ini. Jadi intinya adalah beberapa kumpulan karya terbaik kalian yang bisa dijadikan satu dokumen, entah itu bisa berupa printout seperti ini atau soft file. Tapi kalau biasanya sih kadang kalau kalian ingin proses wawancara, entah itu untuk kerja atau untuk melamar di perkuliahan, itu dia sukanya maunya meminta printout. Kalaupun soft file itu biasanya dalam keadaan pandemi seperti sekarang yang tidak bisa dikirimkan atau benar-benar harus segera, berarti mereka suka mintanya email. Nggak masalah, tapi ini bisa dijadikan soft file dalam bentuk PDF. Oke, yang kedua, ini juga menarik. Ya, ini sedikit niat, lebih niat mungkin daripada yang tadi, karena ini benar-benar dibuat seperti seolah-olah majalah ya, kalau kalian lihat di sini. Nah, ini mulai dari cover, ini dia udah memiliki ciri khasnya dia mau menampilkan nama, kemudian posisi apa yang dia inginkan, misalnya interior designer atau desain interior, dan bahkan ada daftar isi serta menceritakan tentang apa sih dia itu, siapa sih, dia menjelaskan di sini. Oke, ini daftar isi dan bahkan dia melampirkan CV-nya dia. Nah, kalau dilihat di sini sama ya, seperti tadi ada karya, ada keterangan. Ada karya, ada keterangan, semuanya seperti itu supaya lebih informatif. Dan kalau bisa, kalau ini karya yang kalian buat semasa SMA, kalian jelaskan ini dibuat tahun berapa, dalam rangka apa kalian membuatnya, dan keterangan lainnya seperti itu. Oke. Ini masih sama. Intinya sih semakin banyak karya yang kalian miliki pasti akan semakin tebal. Gitu. Dan karyanya nggak melulu harus berupa desain. Misalnya kalian memiliki hobi lain yang berhubungan dengan desain, misal menari, atau melukis, atau fotografi, itu kan masih di bidang seni. Nggak masalah, lampirkan aja. Dan dikemasnya bisa beraneka ragam kayak tadi. Dan ini adalah contoh kedua. Dan terakhir, ini lebih unik lagi. Mirip sih ya sama yang tadi seperti majalah. Cuman ini di laminating glossy sehingga terlihat lebih glossy. Sama, ada daftar isi konten dari portofolionya dia, tapi dia tidak menceritakan siapa dia karena dia membuatnya di file terpisah. Sama ya, intinya mah dalamnya mungkin sama, ada gambar, ada keterangan. Ada gambar, ada keterangan, semuanya sampai belakang seperti itu. Oke, bisa dilihat ya. Menjelaskan konsep, ya. Mungkin itu tadi yang bisa saya lihatkan. Contohnya tuh beberapa portofolio di bidang desain yang bisa kalian tiru dalam tanda kutip ya, yang bisa kalian contoh supaya bisa bermanfaat, entah itu untuk kalian melamar kuliah atau melamar pekerjaan. Oke, sekali lagi semoga contoh-contoh portofolio ini bisa berguna untuk kalian dan bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Dosen Daily. Dan kalau ada pertanyaan atau request lainnya, boleh banget komentar di kolom komentar di bawah di channel YouTube Dosen Daily. Atau kalau kalian mendengarkan melalui podcast Kampus Daily, boleh banget tanya DM langsung ke saya di Instagram @chacoffee. Oke, sekian episode kali ini. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi. See ya.